Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yasmin Adzani dari jurusan Bisnis Law angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penawaran umum terbatas atau right issue untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Capital Market, Legal Audit, and Due Diligence. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama ada hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Yang kedua ada tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yaitu hak memesan efek terlebih dahulu. Hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Jadi ketika suatu perusahaan atau suatu emiten ingin meningkatkan modalnya melalui ekuitas, maka ia harus melakukan adanya penambahan saham. Nah, penambahan saham baru ini, existing holder atau pemegang saham yang sudah ada dalam emiten tersebut, mereka memiliki hak untuk membeli efek atau membeli saham atau memesan efek terlebih dahulu sebelum efek atau slot itu ditawarkan kepada pihak-pihak lainnya. Dalam pelaksanaan HMETD ini, wajib dilakukannya rapat umum pemegang saham atau disingkat sebagai RUPS. Dalam hal ini, emiten juga wajib untuk menginformasikan prospektus tersebut kepada pemegang saham dalam jangka waktu maksimal 28 hari sebelum RUPS ini dilaksanakan. Pengumuman mengenai prospektus ini juga harus diedarkan pada minimal satu surat kabar Indonesia yang skalanya itu adalah nasional. Dan salinan mengenai pengumuman ini harus diberikan dan diserahkan kepada OJK. Sebelum RUPS ini dilaksanakan, terdapat dua syarat yang harus dilalui oleh emiten. Yang pertama, emiten atau perusahaan harus mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen kepada Bapepam maksimal atau selambat-lambatnya adalah 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan. Yang kedua, dapat dilaksanakannya RUPS apabila tidak ada pernyataan lebih atau tanggapan dari Bapepam LK. Berikut adalah contoh pelaksanaan HMETD atau right issue. Jadi ada sebuah PT bernama ABC. PT ini memiliki modal dasar 400 miliar dan modal disetor itu 100 miliar dengan pemegang saham sebagai berikut. Satu, ada PT MND. Ia memiliki proporsi saham itu 60% dengan nominal 60 miliar. Dan yang kedua ada saham milik publik sebesar 40% yaitu senilai 40 miliar. Pada suatu ketika, PT ABC ingin melakukan penambahan modal, maka ia melakukan RUPS yang dimana ABC ini ingin menambah modal menjadi 200 miliar, yang dimana perusahaan ini membutuhkan tambahan 100 miliar. Maka dari itu, emiten memiliki kewajiban untuk menawarkan proporsi ini kepada pemegang saham yang sudah ada atau existing holder. Dalam kasus ini ada PT MND dan publik. PT MND ini mendapatkan proporsi 60% dari 100 miliar yaitu 60 miliar dan publik sebesar 40% dari 100 miliar yaitu 40 miliar. Selanjutnya, setelah saham atau efek itu ditawarkan kepada existing holder atau pemegang saham yang sudah ada, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, apabila penawaran tersebut diterima, atau yang kedua, apabila penawaran tersebut tidak diterima ataupun ditolak. Apabila penawaran tersebut diterima, maka PT MND memiliki proporsi yang sama yaitu 60% saham, tetapi dengan nominal yang bertambah yaitu 120 miliar. Dan publik memiliki proporsi yang sama 40% dengan nominal 80 miliar. Lain halnya apabila penawaran efek ini tidak diterima, maka ada yang namanya delusi saham. Nah, delusi saham ini ada dikarenakan adanya investor baru yang masuk menanamkan sahamnya. Dalam kasus ini bisa dilihat bahwa ada investor baru yaitu PT XYZ memiliki proporsi saham mayoritas sebesar 50% dengan nominal 100 miliar. Dan PT MND mendapatkan delusi saham dengan proporsi saham menjadi 30% dengan nominal yang tetap yaitu 60 miliar. Publik juga mendapatkan delusi saham
dengan proporsi sahamnya menjadi hanya 20% dengan nominalnya tetap yaitu 40 miliar. Selanjutnya kita masuk kepada pemaparan materi private placement atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Private placement atau tanpa memesan efek terlebih dahulu. Jadi, ketika suatu emiten atau perusahaan ingin menambahkan modal dikarenakan kondisi keuangan perusahaannya itu buruk atau tidak stabil, maka ia harus menerbitkan saham baru. Berbeda dengan HMETD, pada penawaran efek ini, existing holder atau pemegang saham yang lama yang sudah ada dalam emiten atau perusahaan tersebut tidak ditawarkan efek ini dikarenakan perusahaan ingin dan membutuhkan yang namanya fresh money dari investor baru. Maka dari itu, terdapat ketentuan untuk si investor baru ini, bahwa investor baru ini harus mau menjadi pemegang saham mayoritas yaitu senilai 50%. Dalam private placement, existing holder itu sudah pasti merasakan yang namanya dilusi saham karena adanya investor baru dengan uang yang baru atau fresh money. Nah, apabila kita mengambil dari kasus sebelumnya, maka ini adalah penampakan dilusi saham yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa PT MND dan Publik ini adalah pemegang saham yang lama atau existing holder, dan PT XYZ ini dia adalah investor baru yang membawa fresh money. PT XYZ ini memiliki proporsi saham 50% dan PT MND dan Publik merasakan yang namanya dilusi saham sehingga proporsi sahamnya menurun masing-masing menjadi 30% dan 20%. Setelah melakukan pemaparan materi terkait dengan HMETD dan tanpa HMETD, maka saya dapat menyimpulkan terkait bahwa HMETD itu terjadi pada perusahaan atau emiten yang kondisi keuangannya itu stabil. RUPS wajib dilakukan sebelum adanya HMETD. Selanjutnya, existing holder berhak untuk dapat diberikan penawaran terlebih dahulu dibandingkan dengan pihak lainnya. Jadi, existing holder harus diberikan penawaran terlebih dahulu sebelum penawaran tersebut diberikan kepada pihak lainnya. Apabila penawaran tersebut diterima, maka existing holder tidak terkena dilusi saham. Sebaliknya, apabila ditolak, maka existing holder akan terkena dilusi saham. Selanjutnya, tanpa HMETD. Yang pertama, biasanya yang melakukan private placement atau tanpa HMETD ini adalah emiten atau perusahaan-perusahaan yang kondisi keuangannya itu tidak stabil. Yang kedua, existing holder tidak berhak atas penawaran dan sudah pasti terkena dilusi saham karena adanya investor yang baru yang masuk dengan uang baru atau si fresh money ini. Yang ketiga, emiten butuh fresh money dan tanpa HMETD juga wajib RUPS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.